Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Restiana dari kelas 7E Fakultas Psikologi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang sikap sportif, yaitu cara berkomunikasi yang bisa membuat orang lain merasa dihargai, didukung, dan nyaman dengan kita. Kenapa materi ini penting? Karena hampir setiap hari kita berkomunikasi dengan teman, keluarga, dosen, bahkan orang yang baru kita kenal. Kadang masalah itu muncul bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena cara kita menyampaikan sesuatu. Maka dari itu, memahami sikap sportif ini sangat penting supaya hubungan kita dengan orang lain tetap baik. Apa itu sikap sportif? Sikap sportif merupakan sikap yang membantu mengurangi munculnya perilaku defensif dalam komunikasi. Ketika seseorang bersikap defensif, ia cenderung menutup diri, merasa terancam, dan lebih fokus mempertahankan diri daripada memahami pesan lawan bicaranya. Akibatnya, komunikasi menjadi tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Perilaku defensif dapat muncul karena faktor personal, seperti rasa takut, kecemasan, harga diri rendah, atau pengalaman buruk di masa lalu. Selain itu, faktor situasional juga berpengaruh, terutama perilaku komunikasi dari orang lain. Jack R. Gibb 1961 menjelaskan 6 pasang perilaku komunikasi. Perilaku yang memicu iklim defensif dan perilaku yang menciptakan iklim sportif. Nah, semakin sering seseorang menggunakan perilaku yang memicu defensif, semakin buruk kualitas komunikasinya. Sebaliknya, penggunaan perilaku sportif akan memperkuat hubungan dan menciptakan kenyamanan dalam dialog. Yang pertama ada evaluasi vs deskripsi. Evaluasi berarti menilai atau mengomentari pribadi orangnya. Biasanya kita memakai kata-kata yang memberi label seperti kamu ceroboh, kamu nggak becus, atau kamu selalu salah. Nah, ketika kita menyerang orangnya, bukan perilakunya, orang otomatis merasa disalahkan. Akhirnya, dia tidak fokus memperbaiki diri, tetapi fokus membela dirinya. Sebaliknya, deskripsi adalah menjelaskan apa yang kita lihat, rasakan, atau pikirkan tanpa menyerang pribadi orang tersebut. Kita hanya membahas perilaku atau situasinya, bukan karakter orangnya. Misalnya, teman satu kelompok terlambat mengumpulkan tugas. Nah, contoh dari evaluasi, kamu itu ya selalu bikin masalah, nggak pernah bisa diandalkan. Ucapan seperti ini membuat orang tersinggung karena menyerang dirinya. Contoh dari deskripsi, tugas kita jadi tertunda karena file bagian kamu baru masuk sekarang. Bolehkah kita cari cara supaya besok lebih teratur? Nah, dengan deskripsi kita menyampaikan masalahnya, tetapi tetap menghargai orangnya. Orang akan lebih mudah menerima masukan tanpa merasa diserang. Yang kedua, ada kontrol vs orientasi masalah. Nah, kontrol berarti memerintah, mengatur, atau memaksa orang lain agar mengikuti kemauan kita. Nah, ketika orang merasa dikendalikan, ia akan menolak meskipun sebenarnya saran kita benar. Orientasi masalah berarti mengajak orang lain menghadapi masalah bersama-sama, bukan menyalahkan atau memaksa, tetapi bermusyawarah untuk menemukan solusi terbaik. Contoh dalam organisasi, ketua mengatakan, contoh dari kontrol, kalian harus ikut rapat besok, tidak ada alasan. Nah, ada seperti ini membuat anggota merasa tidak dianggap sebagai partner. Contoh orientasi masalah, besok kita perlu rapat penting. Menurut kalian jam berapa semua bisa hadir? Kalau ada yang bergerak, mari kita cari waktu yang pas. Nah, dengan orientasi masalah, orang merasa dilibatkan bukan diperintah. Yang ketiga, ada strategi vs spontanitas. Nah, strategi berarti berbicara dengan maksud tersembunyi atau manipulasi. Kita mungkin bersikap baik, tapi ada udang di balik batu. Ketika orang merasakan kita sedang memanipulasi, mereka akan menjauh dan bersikap defensif. Nah, spontanitas berarti jujur, tulus, dan terbuka tentang maksud kita. Tidak ada niat menyembunyikan sesuatu. Nah, contoh, seseorang memuji temannya secara berlebihan. Lalu beberapa menit kemudian, ia meminta dipinjami uang. Temannya bisa merasa sepertinya tadi dia memuji cuma karena mau minjam uang. Sebaliknya, sikap spontanitas, aku lagi ada keperluan mendadak, boleh aku pinjam uangmu sebentar? Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kejujuran membuat komunikasi lebih sehat dan membuat orang lebih percaya. Yang keempat,
ada netralitas vs empati. Netralitas dalam konteks ini berarti bersikap cuek dan tidak peduli, bukan objektif tetapi terkesan dingin. Sikap ini membuat orang merasa tidak dianggap. Empati berarti berusaha memahami dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Kita menunjukkan perhatian dan kepedulian. Nah, contoh seorang teman bercerita bahwa keluarganya sedang bermasalah. Nah, contoh dari netralitas, oh iya, sudah, semoga cepat selesai. Nah, ucapan itu terdengar singkat dan kurang peduli. Sedangkan contoh empati, aku bisa bayangkan itu pasti berat buatmu kalau kamu butuh cerita atau butuh teman. Aku ada di sini ya. Nah, empati membuat orang merasa ditemani, bukan diabaikan. Nah, yang kelima ada superioritas dan vs persamaan. Superioritas berarti merasa diri lebih pintar, lebih hebat, atau lebih tinggi statusnya. Sikap ini membuat orang lain merasa rendah atau tidak dihargai. Nah, persamaan berarti berbicara secara sejajar dan saling menghargai walaupun status, usia, atau pengalaman berbeda. Contoh, seorang senior berkata kepada juniornya, contoh dari superioritas, saya lebih berpengalaman, jadi dengarkan saja dan jangan membantah. Sikap seperti ini membuat orang tuh merasa kecil. Sedangkan contoh dari persamaan, saya pernah menghadapi situasi serupa. Kalau kamu berkenan, saya bisa berbagi pengalaman. Nah, tapi kalau kamu punya ide lain, silahkan disampaikan. Nah, dengan persamaan, komunikasi lebih hangat dan tidak menimbulkan jarak. Yang terakhir, keenam, kepastian vs profesionalisme. Kepastian berarti merasa pendapat sendiri selalu paling benar. Orang seperti ini sulit diajak diskusi karena menolak pandangan lain. Nah, profesionalisme berarti terbuka dengan masukan. Nah, bersedia mempertimbangkan pendapat baru dan tidak merasa selalu benar. Contoh dari kepastian, sudah, pendapat saya paling benar, tidak ada yang perlu dibahas. Sedangkan contoh profesionalisme menurut saya begini, tapi saya juga ingin dengar pendapat lainnya. Bisa jadi ada cara yang lebih baik. Nah, sikap terbuka ini membuat diskusi lebih sehat dan tidak menegangkan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan melalui penjelasan mengenai sikap suportif. Semoga kita semakin mampu menciptakan komunikasi yang lebih baik dan lebih mencerminkan akhlak mulia. Saya berharap materi ini tidak hanya menjadi wawasan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga Allah SWT membimbing setiap langkah dan tutur kata kita agar selalu membawa kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.